Baik, pada materi kedua ini kita akan bahas terkait dengan konsep fitoterapi untuk eh, hiperlipidemia, gitu ya. Jadi kita bagi tiga sekali lagi. Tadi kita sudah bahas terkait dengan perbedaan antara lipid, kemudian lemak, dan juga kolesterol. Dan berikutnya kita akan bahas terkait dengan bagaimana konsep fitoterapi untuk lemak dan juga kolesterol atau hiperlipidemia maupun hiperkolesterolemia. Jadi ada dua bahasan lagi yang akan kita bahas, yakni bahasan hari ini pada sesi ini gitu ya, dan juga bahasan di sesi terakhir nanti terkait hiperkolesterolemia. Baik, untuk bisa memahami terkait dengan seperti apa konsep fitoterapi untuk mengatasi hiperlipidemia maupun hiperkolesterolemia, maka kita harus pahami dulu bagaimana lipid dan kolesterol ini ada di dalam tubuh kita. Jadi kita harus tahu dulu sumber-sumber mereka itu dari mana saja. Nah, kalau seandainya secara logika saja gitu ya, kalau kita mengetahui dari mana sumber mereka berasal, maka dengan mudah sebenarnya kita bisa memprediksikan eh, proses atau konsep fitoterapi yang cocok gitu ya dilakukan atau diterapkan adalah yang memang dia akan menghambat terjadinya asupan dari si kolesterol ataupun lemak begitu. Baik, kita mulai dulu dari lemak ya. Kalau kita perhatikan, lemak tubuh kita itu kan eh, penting bagi tubuh kita. Makanya kenapa disebut sebagai atau masuk ke dalam golongan metabolit primer, karena lemak ini memiliki fungsi yang tidak bisa digantikan oleh bahan-bahan lain gitu. Jadi seseorang bisa berlari dengan kencang, seseorang bisa duduk dengan nyaman, seorang bisa jalan-jalan tanpa harus khawatir organ tubuhnya saling eh, apa namanya itu berbenturan, tanpa harus khawatir jantungnya copot, tanpa harus khawatir antara pankreas dengan ginjalnya pindah dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena ada peran lemak di sini. Dengan adanya lemak juga, seseorang itu tidak otomatis langsung mengalami hipotermia ketika suhunya dingin, atau tidak langsung mengalami penguapan yang drastis ketika suhunya panas. Ada proses insulasi di situ, ada proses penahanan suhu. Jadi ketika dingin misalkan, maka uap akan dikeluarkan atau kalor akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Dan ketika suasananya panas, maka tubuh kita akan merespon. Salah satunya adalah dengan adanya lemak ini, dia akan melindungi kita dari kepanasan seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah adalah bagaimana kalau seandainya kondisinya tubuh kita kelebihan lemak, gitu. Jadi kondisinya adalah kalau tubuh kita kelebihan lemak. Artinya apa? Saya ingin menekankan bahwa lemak ini bukan musuh. Ingat ya, jadi lemak itu bukan musuh. Kenapa? Karena lemak ini tadi memiliki banyak manfaat. Namun, kelebihan dari lemak ini yang menjadi musuh kita. Jadi kelebihan ini. Pertanyaannya adalah, kalau ada istilah kelebihan, berarti masalahnya di mana? Apakah lemak kita itu produksinya berlebihan, atau asupan lemak ke dalam tubuh kita terlalu berlebihan? Jelas jawabannya adalah asupan tubuh kita, lemak ke dalam tubuh kita itu terlalu berlebihan. Kenapa? Karena kalau proses produksi lemak sendiri dalam tubuh kita itu memiliki sistem yang luar biasa. Jadi Allah tanamkan sistem luar biasa pada tubuh kita untuk menjaga supaya tubuh kita tetap seimbang. Jadi tubuh kita itu nggak akan serta-merta memproduksi lemak kalau seandainya memang kandungan lemak dalam tubuh kita itu cukup. Jadi baru memproduksi kalau memang kandungannya kurang. Akan berbeda gitu ya dengan pola hidup kita. Jadi seringkali kita itu memberikan asupan lemak meskipun tubuh kita sebenarnya lagi nggak butuh gitu. Nah, sehingga tubuh kita over atau kelebihan. Jadi yang masalah itu sebenarnya pola gitu ya. Di sini kalau kita perhatikan ada dua sumber dari lemak itu sendiri, yakni sumber dari makanan, jadi apa yang kita makan, dan sumber dari dalam tubuh kita sendiri yaitu biosintesis. Jadi tubuh kita itu mampu menghasilkan lemak melalui apa? Proses biosintesis. Kita lihat dulu dari sumber makanan. Banyak makanan-makanan yang mengandung lemak.
Setiap makanan yang digoreng itu mengandung lemak. Apakah itu tidak bagus bagi tubuh kita? Belum tentu tidak bagus. Bisa jadi sebenarnya makanan-makanan digoreng itu adalah makanan-makanan yang bermanfaat bagi tubuh kita, termasuk lemaknya sendiri, ya, baik dari minyak goreng atau lemak dari makanan, bisa jadi bermanfaat bagi tubuh kita. Kalau kita perhatikan, ada lemak-lemak yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Apa itu? Yaitu lemak-lemak yang esensial. Jadi ada asam lemak esensial yang memang butuh suplai dari luar. Contohnya apa? Kita kenal ada EPA, eicosapentaenoic acid. EPA ini adalah golongan omega 3, memiliki 5 ikatan rangkat. Eh, Namun, tubuh kita nggak mampu memproduksinya. Kenapa? Gitu. Ya karena memang ada enzim-enzim yang tidak tersedia di dalam tubuh kita. Nah, sehingga memang prosesnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka kita harus konsumsi dari luar. Makanya banyak disarankan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya omega 3. DHA. DHA itu mungkin tubuh kita memproduksi tapi sedikit dan bahkan jarang gitu ya. Nah, DHA sendiri itu butuh asupan dari luar, di mana DHA ini penting untuk kecerdasan otak kita, gitu ya, penting untuk perkembangan otak, sehingga kita butuh asupan dari luar. Nah, dari sini kita mulai memahami bahwa tidak semua lemak itu berbahaya. Yang mana lemak yang berbahaya? Tadi ya, yaitu kelebihan konsumsi lemak. Jadi bukan lemaknya, tapi kelebihannya yang berbahaya. Artinya, pola hidup kita yang justru berbahaya dalam mengkonsumsi lemak. Ada memang lemak yang berbahaya, yang tidak boleh dikonsumsi oleh tubuh kita. Apa itu? Namanya adalah lemak trans. Jadi lemak trans itu lemak yang secara geometrik itu bentuknya adalah trans. Jadi kalau kita lihat geometri struktur kimia dari suatu senyawa itu ada yang bentuk cis, ada yang bentuk trans gitu ya. Nah, saya nggak akan jelaskan di sini, jadi Anda sudah mendapatkan materi di kimia dasar. Kimia dasar dibahas itu, atau kalau nggak kimia organik itu sudah membahasnya. Jadi asal lemak trans ini yang memang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi ke dalam tubuh kita. Nah, asam laktan itu dari mana sih sumbernya gitu ya, supaya kita bisa waspada. Naturalnya, asam lemak yang Allah ciptakan, baik dari tumbuhan, dari hewan, gitu ya, itu adalah asam lemak yang secara geometri bentuknya cis. Asam lemak cis ini memiliki beragam manfaat bagi tubuh kita. Kalau Anda coba perhatikan di jurnal-jurnal atau di informasi-informasi terkait dengan manfaat asam lemak cis, banyak sekali. Dari mulai dia sebagai anti cancer, kemudian antioksidan, kemudian juga dia bisa anti hiperlipidemia, anti kolesterolemia. Jadi beragam manfaat dari situ. Namun ketika dia berubah menjadi trans, maka fungsinya hilang. Justru ketika dia menjadi trans, yang menjadi masalah adalah asam lemak trans ini justru akan memicu terjadinya aterosklerosis, penyakit jantung koroner, memicu terjadinya penyakit kanker, akan eh, memicu beragam penyakit lainnya. Asam lemak trans ini. Nah, saya katakan tadi, asam lemak yang diciptakan oleh Allah itu kan dalam bentuk cis. Tapi dia kemudian bisa berubah menjadi trans. Artinya, asam lemak cis ini adalah formasi asam lemak yang tidak stabil. Jadi, dia mudah berubah. Nah, pertanyaannya adalah dengan cara bagaimana dia bisa berubah. Cara yang paling umum untuk mengubah bentuk cis menjadi trans itu adalah dengan pemanasan. Pemanasan pada suhu yang cukup tinggi, sehingga dia akan mengubah konformasi itu dari cis menjadi trans. Oleh karena itu, minyak-minyak yang mengandung asam lemak cis sebaiknya tidak dipanaskan dalam jangka waktu lama dan berulang. Jadi kalaupun berulang misalkan maksimum 2 kali lah. Contoh minyak goreng misalkan ya. Ketika kita sudah gunakan, maka ketika kita gunakan secara berulang, di situ akan muncullah asam lemak trans. Jadi ada perubahan dari cis menjadi trans. Jadi hati-hati gitu ya. Bukan gorengan yang bermasalah. Tapi yang bermasalah adalah asam lemak yang ada di dalam minyak yang sudah berubah menjadi trans. Ketika kita menggoreng, maka si asam lemak trans ini akan masuk ke dalam si gorengan tersebut. Itulah yang bermasalah. Gitu. Oke, paham ya? Nah, sumber kedua adalah dari biosintesis.
Nah, proses biosintesis ini melibatkan enzim-enzim yang nanti akan kita bahas di belakang. Kita lihat asam lemak yang bersumber dari luar itu dia mengalami proses. Jadi ketika dia masuk ke dalam tubuh kita itu, lemak-lemak ini kan dalam bentuk makromolekul, molekul besar. Tidak mungkin akan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Eh, Pahami konsep ini ya. Jadi tubuh kita itu meskipun kita makan, tapi selama dia belum eh, terabsorpsi melewati usus, maka dia sebenarnya masih di luar tubuh kita. Jadi meskipun makan gitu, nah pada dasarnya dia masih di luar gitu ya. Tapi ketika dia sudah melewati usus, maka baru dikatakan dia sudah masuk ke dalam tubuh kita, sistem tubuh kita, gitu ya. Jadi itu konsep yang harus dipahami bahwa meskipun kita makan, maka si makanan itu sebenarnya nutrisi-nutrisinya itu belum masuk ke dalam sistem tubuh kita. Dia masih di saluran usus, itu masih kondisi luar. Kenapa saya katakan demikian? Kan dari mulut sampai ke maaf, anus, dubur, kalau kita panjangkan, itu kan seperti terowongan. Jadi dari luar tuh masuk ke terowongan, nanti keluar lagi. Nah, sehingga kalau seandainya dia tidak masuk ke dalam usus, terserap oleh usus, maka itu masih di dalam konsepnya adalah di luar tubuh. Itu ya yang perlu dipahami. Baik, bagaimana caranya supaya si lemak dalam bentuk makromolekul ini dia bisa masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam sistem tubuh kita. Maka dia harus dipecah dulu dalam bentuk kecil-kecil. Menjadi apa? Menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, asam lemak inilah yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana proses pelepasannya? Asam lemak ini akan terpisah dari lemak atau trigliserida ini melalui enzim lipase. Jadi enzim lipase ini dia akan memecah lemak menjadi asam lemak. Kemudian asam lemak ini nanti akan diabsorpsi di usus. Namun proses absorpsinya tidak langsung. Kenapa? Karena asam lemak ini dia tidak larut di dalam cairan tubuh kita. Dan kemudian juga barrier usus kita itu dia akan sulit untuk apa namanya itu melewatkan si asam lemak ini. Apa yang dilakukan? Nah, asam lemak yang sudah bebas ini gitu ya, dia akan ditransportasi. Jadi ada alat transportasinya gitu ya. Di mana alat transportasinya ini sebelum nanti masuk ke dalam kilomikron, dia itu akan di emulsifikasi dulu. Nah, atau di apa namanya itu ya? Ya, diemulsifikasi lah ya dengan menggunakan namanya adalah garam empedu. Jadi nanti setelah dia terbentuk gitu ya dengan garam empedu, dia masuk ke dalam sistem tubuh kita, baru dia akan ditransportasikan dengan alat transportasi dalam tubuh kita namanya adalah kilomikron. Nah, setelah itu baru si asam lemak ini akan diubah kembali menjadi lemak. Gitu ya. Nah, menjadi lemaknya di mana? Ya, bisa di jaringan-jaringan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, seperti ini. Jadi, lemak ini dari makanan, dia akan dipecah oleh enzim lipase, dan kemudian dia akan diabsorpsi gitu ya di dalam pada bagian usus, dan di dalam tubuh kita dia akan disintesis kembali menjadi lemak, dan terlebih dahulu dia akan dikirim eh, dalam bentuk kilomikron gitu ya ke jaringan-jaringan yang memang dibutuhkan. Adapun kalau seandainya selemak ini dia dihasilkan dari dalam tubuh kita, jadi misalkan tidak ada asupan lemak nih ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan memproduksi sendiri. Substrat awalnya itu adalah dari karbohidrat. Jadi glukosa itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak hanya diubah menjadi energi, tapi ternyata glukosa ini bisa dikonversi menjadi dua metabolit primer lain, yakni protein dan juga lemak. Ini sudah kita bahas, atau kalau Anda ingin lebih paham, ini ada di bahasan terkait dengan bagaimana peran glukosa yang nantinya akan menghasilkan metabolit-metabolit sekunder dari dalam tubuh kita dan juga metabolit primer, yakni lemak dan juga protein.
Sudah kita bahas sebenarnya di kelas ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi lanjutannya. Nah, syarat supaya si glukosa ini bisa diubah menjadi asam lemak, maka dia harus menjadi prekursor dulu. Prekursornya apa? Yakni asetil-CoA. Jadi asetil-CoA ini nanti akan diubah oleh satu enzim. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada enzim yang berperan gitu ya dalam proses pembentukan lemak yang kita kenal sebagai fatty acid synthase atau FAS. Nah, fatty acid synthase ini nanti akan mengubah asetil-CoA. Ini dia akan menyambung-nyambungkan rantai. Jadi sambungan rantainya itu dia eh, apa namanya itu jumlahnya gitu ya dua-dua. Jadi ada asetil-CoA. Asetil-CoA ini kan ada dua rantai karbon. Kemudian nanti oleh FAS dia akan disambungkan oleh menjadi dengan dua rantai karbon lain. Set, nambah lagi jadi 4. Ada lagi dua rantai karbon lain, nambah lagi jadi 6, jadi 8, jadi 10, 12, 14, 16 sampai seterusnya gitu ya. Dan yang paling panjang itu yang tercatat itu ada yang sampai 24 gitu ya. Baik, proses tadi, penyambungan tadi, ini melibatkan enzim namanya adalah elongase. Jadi enzim yang memanjangkan. Nah, ternyata tidak hanya enzim elongase yang ada di dalam tubuh kita, ada juga enzim lain namanya adalah enzim desaturase. Dari kalimatnya, dari katanya sendiri, desaturase ini kan desaturasi. Jadi yang awalnya saturated, yang awalnya jenuh menjadi tidak jenuh. Artinya, enzim desaturasi ini akan menjadikan si struktur asam lemak yang awalnya jenuh, rantai panjang menjadi tidak jenuh. Ingat ya, jenuh itu dia penuh dengan hidrogen, tidak ada ikatan rangkap. Tidak jenuh berarti ada ikatan rangkap. Nah, jadi peran dari desaturasi ini adalah mengubah bentuk asam lemak yang jenuh menjadi asam lemak yang tak jenuh atau ada ikatan rangkap. Baru dari situ dibentuk kembali menjadi trigliserida. Oke, nah ini ya. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa asam lemak free atau asam lemak bebas ini tidak serta-merta bisa langsung masuk ke dalam tubuh kita. Jadi asam lemak ini nanti akan membentuk emulsi dengan adanya garam empedu. Nah, garam empedu ini dihasilkan dari mana? Ya, namanya juga garam empedu ya, jelas dari empedu. Nah, nanti materi tentang garam empedu ini juga akan kita bahas di saluran cerna. Jadi sekarang kita belum masuk ke saluran cerna sebenarnya. Jadi nanti akan kita bahas ya lebih rincinya seperti apa garam empedu itu, apa manfaatnya gitu ya. Baik manfaat terhadap lemak maupun terhadap kolesterol. Nah, monogliserida ini nanti akan masuk ke dalam usus kita, ke dalam tubuh kita, kemudian di dalam sel pembuluh darah kita, dia akan dikonversi menjadi kilomikron. Baik, dari sini sebenarnya kita bisa melihat ya bahwa secara logikanya berarti kalau seandainya kita ingin menurunkan kadar asam lemak dalam tubuh kita atau kadar lemak bukan asam lemak ya maaf ya, kadar lemak di dalam tubuh kita, maka kita coba cegat dia supaya asupan dari luarnya itu tidak terlalu banyak. Bagaimana caranya? Cara yang pertama jelas harus mengubah pola hidup. Pola hidupnya adalah dengan menurunkan konsumsi makanan-makanan berlemak tinggi gitu ya. Biasanya kita berpuasa dan sebagainya. Atau cara yang kedua adalah meskipun seseorang mengkonsumsi makanan, gimana caranya si lemak ini dia bisa ditahan, dihambat supaya tidak terabsorpsi. Maka kita lihat nih, enzim lipasenya sebisa mungkin diinaktivasi supaya tidak terjadi konversi dari trigliserida menjadi asam lemak. Kenapa? Karena kalau dalam masih bentuk trigliserida, pada dasarnya ini tidak bisa dimasukkan ke tubuh kita karena dia bentuknya makromolekul. Jadi, kalau ada tanaman-tanaman yang secara konsepnya dia bisa menginhibisi aktivitas dari enzim lipase di dalam saluran tubuh kita, saluran pencernaan kita, maka itu bisa setidaknya dikorelasikan terhadap penurunan kadar lemak dalam tubuh. Begitu ya. Baik. Nah, ini
gambaran lainnya terkait perjalanan lemak dalam tubuh kita. Dan ini adalah ragam enzim. Jadi enzim lipase ini ternyata tidak hanya ada di satu wilayah. Di dalam tubuh kita, enzim lipase ini ada di beragam wilayah, termasuk di dalam eh, mulut kita. Di mulut kita itu kan ada kelenjar ludah ya. Nah, si ludah ini ternyata bukan sekedar cairan. Jadi kalau sekedar cairan berarti kan seperti air gitu ya, encer. Ini mah enggak. Kelenjar ludah kita itu kan seperti kental gitu ya. Kental, kemudian ada yang mungkin sedikit berbau dan sebagainya. Dan ternyata di dalam air liur kita itu mengandung enzim lipase. Di sini ada lingua lipase. Masuk ke dalam lambung kita, di sana juga sudah ada gastric lipase. Kemudian masuk ke dalam saluran tubuh-tubuh lain, ada pankreatik lipase, kemudian ada eh, apa namanya itu, di sini adipose trigliseripase dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, enzim-enzim ini yang memang memiliki peranan tadi mengkonversi trigliserida menjadi monogliserida. Jadi ketika enzim-enzim ini dihambat, bukan dimatikan ya, diinaktivasi, maka yang terjadi adalah si trigliserida tidak akan bisa diubah menjadi monogliserida, begitu. Nah, kalau tidak bisa berubah menjadi monogliserida, maka dia tidak bisa diserap oleh tubuh kita, sehingga kadar lemak dalam tubuh kita turun. Inilah konsep diet yang benar, gitu. Jadi konsep diet yang benar itu bukan kita makan dimuntahin lagi, atau kita stop makan deh. Yang penting mah kita kurus misalkan, tidak gitu ya. Tapi bagaimana kita bisa mencegah supaya asupan masuk ke dalam sistem tubuh kita itu lebih rendah, gitu. Oke, ini bahasan tadi ya sumber lemak kita dalam tubuh dari luar maupun dari dalam. Yang dari dalam melibatkan enzim namanya adalah FAS tadi ya, fatty acid synthase, di mana ada dua enzim juga di sini yaitu enzim elongase, pemanjangan dan enzim desaturasi. Baik, prinsipnya seperti ini sebenarnya. Ketika lemak tubuh kita itu kekurangan lemak dan kita berusaha memproduksi lemak sendiri. Jadi asetil-CoA yang sebelumnya dihasilkan dari glukosa, ini nanti akan diubah menjadi asetoasetil-CoA. Ini ada reaksi ya, ada Claisen reaction, kemudian juga nanti ada reaksi-reaksi lain. Nah, nanti se- langsungnya adalah asetoasetil-CoA ini nanti akan diubah menjadi malonyl-CoA. Jadi malonyl-CoA ini nanti akan eh, apa namanya itu menjadi penambah rantai untuk asam lemak. Jadi setiap tambahan itu adalah dua rantai karbon. Jadi nanti akan terus seperti ini. Ya. Awalnya starternya cuma dua gitu ya, asetil CoA. Kemudian nanti dengan adanya malonyl CoA ini ada dua penambahan rantai karbon. Nah, dia akan nambah lagi. Awalnya dua, nambah lagi dua, nambah lagi dua, nambah lagi dua, terus dan seterusnya. Gitu. Nah, proses penambahan ini melibatkan enzim yang kita kenal sebagai enzim elongase. Ingat ya, jadi enzim yang memperpanjang rantai karbon dari asam lemak itu adalah elongase. Oh ya, tadi ada yang terlupa. Hmm, Kekhasan dari asam lemak. Sehingga ini bisa kita bedakan dengan protein maupun karbohidrat ataupun dengan asam lemak, asam amino maupun dengan apa namanya itu eh, monosakarida gitu ya, glukosa. Asam lemak ini memiliki kekhasan. Kekhasannya apa? Dia memiliki gugus karboksilat, jadi ada gugus karboksilatnya, dan memiliki rantai karbon panjang. Jadi ada gugus karboksilat dan ada rantai karbon panjang. Artinya panjang itu berarti tidak siklik, gitu ya. Tidak siklik, tidak aromatik, tidak bercabang-cabang, gitu ya. Kenapa? Karena ada juga struktur senyawa lain yang dia itu rantainya panjang ini tapi dia bercabang-cabang. Biasanya bercabang-cabang ini terbentuknya bukan dari seperti ini, dari malonil dan juga asetil-CoA. Tapi biasanya terbentuknya itu dari ada penggabungan isopren-isopren. Itu kita kenal nanti
di pembahasan terkait dengan triterpenoid, ya, atau terpenoid ya, golongan-golongan terpenoid atau minyak atsiri. Nah, namun itu di luar bahasan kita. Jadi ciri dari asam lemak itu adalah ada gugus karboksilat terikat dengan rantai karbon yang panjang, tidak bercabang, tidak juga siklik, gitu ya. Baik, lanjut. Nah, di sini selain ada peran enzim elongase, juga ada peran enzim namanya adalah desaturase. Jadi kalau kita perhatikan, desaturase ini dia akan mengubah dari yang tidak ada ikatan rangkap menjadi ada ikatan rangkap. Tidak ada ikatan rangkap kita kenal sebagai jenuh, ada ikatan rangkap kita kenal sebagai tak jenuh. Di sini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada 18C2. Maaf, 18,22. Artinya dia rantai karbonnya ada 18 dan ada dua ikatan rangkap. Setelah ada desaturasi, berubah dari dua ikatan rangkap menjadi tiga ikatan rangkap. Kita perhatikan lagi, ada elongase. Elongase ini memperpanjang. Dari C18 berubah dia menjadi C20. Jadi bertambah tuh. Tapi ikatan rangkapnya nggak bertambah. Kenapa? Karena di sini hanya elongase yang bekerja. Tapi ketika ada desaturase, di sini rantai karbonnya tetap 20, tapi ikatan rangkapnya berubah dari 3 menjadi 4. Seperti itu ya. Jadi Anda bisa membedakan antara elongase dan desaturase. Artinya, bagaimana caranya kalau gitu? Kita bisa menghindari atau menurunkan biosintesis lemak dalam tubuh kita atau karena kadar lemaknya ketinggian, maka di stop dulu deh produksi endogennya gitu ya. Maka kita perhatikan enzim-enzim yang terlibat ini, maka itu yang akan kita hambat. Di antaranya seperti menghambat fatty acid sintase gini. Seperti itu ya. Oke, ini gambaran terkait dengan bagaimana lemak ini dihasilkan dan juga didistribusikan. Jadi distribusi lemak itu ada di jaringan adipos, kemudian juga dia sebagai nutrisi yang nanti ke akan digunakan sebagai apa namanya itu ya, bahan pembentukan dinding sel di berbagai organ tubuh kita dan lain sebagainya gitu. Jadi sebagai membran dan sebagainya. Nah, ini adalah sumber dari lemak. Jadi ada banyak sekali, Anda bisa melihat di sini, gitu ya. Dan yang paling banyak gitu ya diasumsikan sebagai sumber lemak yang esensial itu sumbernya bersumber dari minyak ikan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, sebenarnya banyak penghasil lemak itu dari mulai ikan, ikan paus, ikan ini ada ikan air laut dan ikan air tawar ya. Kemudian sampai ada kodok, ada tikus, ada ini babi, ada manusia. Kita perhatikan di sini. Manusia kita itu paling banyak gitu ya menghasilkan ini. Jadi asam lemak apa namanya itu eh, jenuh ya. Dan juga asam lemak C18 tak jenuh. Jadi manusia itu kita menghasilkan ini, tapi C20, C22 ini tidak dihasilkan, bahkan jarang. Nah, yang tidak dihasilkan inilah yang kita sebut sebagai asam lemak esensial. Meskipun dia tidak dihasilkan, tapi sebenarnya dia kita butuh. Oke, ini penjelasannya sebenarnya panjang gitu ya, di mana kenapa C18 aneseter itu yang dihasilkan. Karena dalam tubuh kita itu ada elongase dan juga ada desaturase, dan memang tertahan hanya sampai C18. Apa C18 ini? C18 ini adalah ALA, alpha linolenic acid, dan juga LA, linolenic acid. LA ini apa? Linolenic acid kita kenal sebagai eh, asam lemak ya yang nantinya akan menghasilkan asam apa namanya itu ya asam omega 6 ya nantinya akan menghasilkan asam arakidonat. Jadi as, LA ini ya asam linolenic acid ini nanti sekali lagi akan menghasilkan namanya asam arakidonat yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk menghasilkan prostaglandin. Jadi sebagai proinflamasi gitu ya. Nah, adapun C18 unsaturated yang omega 3 yang dihasilkan tubuh kita itu adalah ALA, alpha linolenic acid. Dan alpha linolenic acid ini sebenarnya nanti akan menghasilkan omega 3 lain yang lebih panjang strukturnya yaitu EPA dan juga DHA. Nah, cuman
Masalahnya di sini si ALA ini kalau berdasarkan grafik ini gitu ya, dia agak sulit terkonversi menjadi EPA dan DHA gitu ya, karena di sini dia berhenti karena bisa jadi mungkin ada enzim-enzim yang memang tidak tersedia dalam tubuh kita. Sehingga EPA dan DHA ini yang ini C20 dan C22 unsaturated ini memang tidak dihasilkan tubuh kita sehingga esensial perlu asupan dari luar. Nah, siapakah C20 dan C22 yang unsaturated yang menghasilkan paling banyak? Ternyata kalau kita perhatikan dihasilkan oleh ikan dari air laut. Baik itu ikan paus maupun ikan air laut lainnya. Nah, makanya sumber omega 3 EPA dan DHA terbaik sampai saat ini itu dipegang oleh ikan air laut. Saya pernah meneliti dari mulai eh, banyak jenis ikan gitu ya. Yang paling banyak itu adalah ikan apa makarel ya. Jadi ikan yang biasanya dibikin sarden. Nah, itu ternyata paling banyak mengandung omega 3. Dan biasanya yang sekarang paling banyak gitu ya dijual di pasaran itu kita kenal sebagai cod liver oil. Jadi ikan cod tapi yang diambil dari livernya. Nah, dan ini ternyata relevan gitu ya dengan firman Allah di mana melalui surat Al-Maidah ayat 96. Kenapa sih hewan-hewan laut ini bangkainya saja itu dihalalkan gitu ya? Karena laut ini kan tidak ada yang memiliki sebenarnya. Beda dengan kolam. Kalau kolam kan ada yang nanam, ada pemiliknya gitu ya. Sehingga kalau kita mancing di kolam orang, ya jelas itu mencuri. Tapi kalau di laut, kita nemu ikan, nggak bisa dikatakan pencuri sebenarnya. Kenapa? Karena si ikan ini nggak dimiliki oleh siapapun. Jadi nggak ada garis batas di laut itu yang mana si ikan ini misalnya awalnya di negara Indonesia nih milik Indonesia. Tiba-tiba pindah ke Malaysia jadi milik Malaysia. Kan nggak bisa. Dia bebas gitu ya. Nah, sehingga memang halal. Bahkan berbeda dengan yang lainnya, dengan makhluk hidup lainnya gitu ya. Bangkai hewan laut itu halal untuk dikonsumsi gitu ya. Bahkan bangkainya pun halal gitu. Jadi eh, seperti itu bahwa makanan-makanan yang bersumber dari laut ini sekali lagi halal, lezat dan memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Seperti yang tadi saya bahas, bahwa ternyata ikan air laut ini menghasilkan omega 3, yakni DHA dan EPA itu paling tinggi dibandingkan dengan individu lainnya. Begitu. Ini adalah manfaat lemak bagi tubuh kita. Anda bisa pelajari di sini dari mulai pengisi jaringan adipos sehingga kita bisa berbentuk tubuhnya gitu ya. Kebayang ya ada orang-orang yang memang kelaparan. Eh, Naudzubillah gitu ya. Kita harus bantu mereka. Eh, karena asupan lemak yang kurang, bahkan tubuhnya sendiri tidak mampu memproduksi lemak dalam jumlah yang cukup, maka yang terjadi adalah kurus. Kurus, kelihatan tulang-tulangnya gitu ya. Ya kurus sekali gitu. Bahkan kalaupun duduk mungkin akan kesulitan gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada bantalan yang menopang pantatnya dan tidak bisa jalan. Kenapa? Karena memang tidak terisi dengan baik gitu ya, si jaringan adiposnya dan sebagainya. Nah, beruntung dan bersyukur bagi Anda yang Allah karuniakan rezeki yang lancar dan bisa mengkonsumsi makanan dan jumlah yang cukup. Manfaat lain adalah insulasi suhu. Jadi sebagai penahan suhu. Jadi kita tidak ketika dalam kondisi yang sangat dingin tidak terlalu kedinginan, tidak hipotermia. Ketika kondisi sangat panas kita tidak eh, terlalu dehidrasi seperti itu ya. Juga sebagai cadangan energi, pelindungan organ mekanis, pelindung shock absorben untuk sendi-sendi kita dan juga beberapa fungsi lainnya seperti absorpsi vitamin, produksi hormon dan sebagainya gitu ya. Ini bisa dibaca. Nah, ini adalah homeostasis tubuh lemak saat tubuh kita berpuasa. Jadi ketika tubuh kita berpuasa, maka asupan lemak itu terbatasi. Maka yang terjadi apa? Ya, di sini ada organ kita yang akan bekerja. Dalam hal ini adalah hati. Jadi nanti eh, selain hati ya ada jaring adipos dulu. Jaring adipos ini nanti akan mengeluarkan lemak yang tersimpan dalam dirinya. Kemudian dia akan dikonversi oleh enzim lipase menjadi asam lemak, nanti akan diubah menjadi energi. Kemudian hati juga ini akan meningkatkan proses lipolisis dan menurunkan proses lipogenesis. Ini adalah konsep bagaimana kita bisa menurunkan kelebihan kadar lemak dalam tubuh kita.
Jadi selain tadi kita menghambat enzim yang bisa memproduksi lemak, kita bisa menghambat asam lemak, kita juga bisa membakar sisa-sisa lemak atau cadangan-cadangan lemak dalam tubuh kita melalui homeostasis ini. Jadi melalui sistem homeostasis ini. Gimana caranya? Ya tubuh kita dipuasakan. Paksa tubuh kita untuk mengkonversi cadangan-cadangan lemak dalam tubuh kita menjadi energi. Syaratnya apa? Ya syaratnya sumber energi utama kita kan karbohidrat. Syaratnya adalah ya karbohidratnya dikurangi dulu gitu. Supaya tubuh kita memaksa untuk mengubah lemak sebagai cadangan untuk dikonversi menjadi energi. Percuma kalau kita eh, puasa misalkan ya, kita bermaksud ingin mengubah lemak menjadi energi, tapi setelah berbuka itu konsumsi karbohidrat dalam jumlah yang sangat banyak. Maka si lemaknya sendiri mungkin hanya sedikit terkonversi jadi energi, tapi nanti akan terisi lagi. Kenapa? Karena glukosa masuk dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga tubuh kita itu kembali mengkonversi glukosa sebagai energi. Dan lemak disimpan lagi dong, tidak akan digunakan sebagai energi. Jadi ini adalah konsep bagaimana kita bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh kita melalui diet dengan cara bagaimana? Ya ini cara puasa. Gitu ya. Berarti kalau gitu saum itu bagus, betul. Ya. Karena saum itu banyak dianjurkan tidak hanya bagi umat Islam, umat non-Muslim pun ketika dalam kondisi sakit itu mereka dianjurkan untuk pak saum. Kayak kan kalau kita datang ke dokter, maaf ya, ini misalkan datang ke dokter, sakitnya apa, ini itu dan sebagainya gitu. Pasti yang disuruh pada kita itu adalah berpuasa. Puasanya apa? Jangan makan ini dulu ya, jangan makan itu dulu ya, dan sebagainya. Stop konsumsi ini, stop konsumsi itu. Itu kan konsep puasa. Stop mengkonsumsi. Gitu. Nah, tapi jangan terus-terusan berhenti, akhirnya tidak makan terus-terusan gitu ya. Tidak, gitu ya. Jadi ada batas waktunya dan ketika batas waktu itu masuk, maka jangan berlebihan konsumsinya. Gitu konsepnya. Oke, ini gambaran lain terkait dengan homeostasis lemak dalam tubuh kita pada saat puasa. Ini gambaran lainnya juga gitu ya. Nah, kita bahas langsung ke sini. Jadi, bagaimana mekanisme aksi fitoterapi untuk tanaman herbal untuk mengatasi hiperlipidemia ini atau kelebihan lemak dalam tubuh kita? Maka yang pertama, seperti yang kita bahas sebelumnya, kita menghambat aktivitas enzim lipase, terutama yang ada di dalam saluran usus kita atau saluran pencernaan kita. Ada beberapa tanaman-tanaman yang memiliki senyawa aktif yang bisa menghambat aktivitas enzim lipase ini. Nah, tidak terbatas hanya di tanaman yang mengandung flavonoid saja gitu ya. Ada yang mengandung alkaloid, tanin, kuin, dan sebagainya. Dan selain itu juga, permeabilitas membran usus yang biasanya menjadi tempat transportasi lemak dari usus menuju ke sistem tubuh kita, itu diturunkan sehingga menjadi impermeable terhadap lemak. Bisa menggunakan apa? Contoh misalkan menggunakan senyawa-senyawa tanin yang mana dia akan meningkatkan kerapatan dari protein jaringan-jaringan protein sehingga menjadi lebih impermeable. Cara lain adalah menghambat aktivitas enzim fatty acid sintase yang meliputi apa? Enzim elongase dan juga desaturase. Dan berikutnya adalah meningkatkan sekresi lemak di dalam tubuh kita sehingga penggunaan lemak sebagai cadangan energi meningkat. Ya, jadi bukan meningkatkan ekskresi ya, tapi sekresi. Jadi bedakan ya, ekskresi dan sekresi itu bahasanya ada di Anvisman lah ya. Baik, itu dulu untuk mekanisme aksi fitoterapi tanaman herbal untuk mengatasi hiperlipidemia. Di sini saya nggak akan bahas tanamannya dulu ya. Kenapa? Karena tanaman itu kan bisa beragam. Yang penting adalah ketika si tanaman itu memiliki manfaat atau memiliki aktivitas farmakologi di keempat hal ini, maka ada potensi si tanaman itu bisa digunakan untuk mengatasi hiperlipidemia. Dan yang keempat ini ya, yang poin 4 ini, meningkatkan sekresi lemak, itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Ini tidak dengan menggunakan fitoterapi, tapi menggunakan tubuh kita sendiri. Bagaimana caranya? Olahraga. Jadi dengan olahraga, turunkan dulu konsumsi dari karbohidratnya, maka tubuh kita dipaksa untuk menghabiskan cadangan lemak. Sehingga cadangan lemaknya diubah menjadi energi. Baik, itu dulu bahasan kita yang kedua. Kita akan lanjut pada bahasan kita yang ketiga.